Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Baik, kalian tetap Pak. dalam keadaan sehat dan tetap semangat hari ini dalam kita belajar aktivitas pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang materi tentang vektor ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak nilai ya, ada banyak nilai atau sesuatu yang bisa diukur ya, sesuatu yang bisa diukur ya, misal contohnya apa, volume ya, volume kan bisa diukur ya, kemudian luas ya, tinggi ya, itu kan bisa diukur. Kemudian apalagi misalnya banyak hal ya, misalnya kecepatan itu bisa diukur. Itulah yang bisa diukur ya. Itu disebutnya dengan besaran ya. Kalian mungkin sudah tahu mungkin ya kalau di pelajaran IPA. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jadi sesuatu yang bisa diukur tuh misalnya contohnya misalnya pindah gitu ya, perpindahan misalnya ada seorang anak misalnya berpindah atau bergerak ya dari kota A ke ya kota B misalnya, jaraknya misalnya berapa, atau dari tempat A ke tempat B misalnya jaraknya misalnya 5 kilometer. Nah, ini besaran juga sama. Jadi dia berpindah dari A ke B misalnya. Kemudian ada sama nggak misalnya seorang anak yang berpindah dari B ke A, ya. Misalnya nih kita kasih tanda panah 5 kilometer juga. Sama nggak? Samakah seorang anak yang berpindah dari B ke A dengan A ke B? Kira-kira sama nggak? Kalian misalnya pergi sekolah dengan pulang sekolah sama nggak? Walaupun kalian misalnya jarak dari rumah kalian dengan arah yang sama, dengan arah tempuh yang sama, rute yang sama, tentu pasti jaraknya sama. Kalian berangkat dengan kalian pulang sama nggak? Sama nggak? Tentu beda kan? Yang satu berangkat, yang satu pulang. Dari mana nggak samanya? Yaitu apa? Mungkin kalian tahu? Nggak samanya apa? Ya arahnya. Ya, arahnya tidak sama ya. Kalian kalian berangkat, yang satunya pulang walaupun jaraknya sama. Nah, itulah yang disebut dengan vektor yang kita bicarakan. Jadi vektor itu adalah apa? Pengertian vektor ya, vektor ya. Jadi vektor itu adalah vektor besaran ya, besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ini jadi besarannya memiliki nilai dan arah. Jadi arah itu sangat penting ya. Nah, contohnya itu, jadi kalian berangkat dengan kalian pulang walaupun jaraknya sama tapi berbeda ya. Nah, dalam matematika itu disebut dengan vektor. Jadi kesimpulannya apa? Vektor yang sama itu jika apa? Jadi kesimpulannya vektor yang sama jika dia arahnya sama
ya jaraknya sama gitu. Walau kesimpulan yang kedua berarti jika jaraknya sama arahnya berbeda itu vektornya tidak sama itu ya. Jadi kesimpulan kita berarti ya, jadi vektor sama jika nilai dan arahnya sama ya. Jadi vektor sama jika dan hanya jika ya, nilai dan arahnya sama. Jadi kalau nilainya sama, arahnya berbeda ya tidak sama. Itu. Jadi vektor yang sama jika nilainya sama, arahnya sama. Ya. Jadi kalian itu akan dikatakan sama jika sama-sama berangkat. Ya, menempuh jarak yang sama. Ya. Misalnya si A dan si B ya berangkat ke suatu arah yang sama, misalnya ke sekolah ya, kalian sama teman sekolah misalnya berdua kalian berangkat, itu berarti sama vektornya. Tapi misalnya ada teman kalian berangkat kemudian teman kalian pulang, ya nggak sama kan, beda ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari arah itu untuk vektor itu arah sangat penting kan, bagaimana kita memberikan informasi. Dan informasi tanpa arah itu berarti tidak lengkap ya. Misalnya kalian mau kemana gitu ya, menempuh jarak berapa, 5 km kemana, nggak lengkap gitu ya, jadi nggak jelas. Ayo kita berangkat sejauh 10 km, bingung kemana ya arahnya. Jadi arah tuh di situ dalam contoh-contoh yang Bapak sebutkan itu dipengaruhi oleh arah. Itu seperti itulah ya gambaran konsep vektor ya. Nah, vektor udah paham ini ya, jadi suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan kesimpulannya vektor yang sama jika dan hanya jika nilai dan arahnya sama. Jadi arahnya sama dan nilainya juga sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi berarti kalau suatu vektor yang sama berarti dia sama-sama, misalnya ya arahnya sama. Misalnya ini ini sama-sama, ini dikasih nama misalnya siapa ini A misalnya, yang satu lagi misalnya B, berarti vektor A vektor B itu sama ya, jaraknya sama, arahnya sama. Itu pula seperti itu. Kalau berlainan berarti arahnya walaupun besarnya sama. Nah, penulisan vektor, untuk penulisan vektor nah, vektor itu tulis bisa dengan menggunakan misalnya contoh tadi, misalnya dari A ke B ya, misalnya ini tulisnya dengan huruf tebal misalnya A B, atau juga bisa seperti A B dengan tanda panah ya, A B atau tanda panah bawah, atau juga bisa A B garis saja ya, A B garis bawah, atau bisa juga satu huruf aja, misalnya ini dari A ke B, ini vektor A. A juga bisa satu huruf tapi huruf besar, huruf tebal ya. Nah, ini tebal, atau A garis atau A garis bawah itu ya.
Nah, misalnya kalau satu vektor ya, misalnya dari vektor dari O ya, O misalnya ya ke A. Nah, nanti ini bisa kita namakan vektor A ya. Jadi vektor OA ya, ini bisa sesuai dengan arah akhirnya. Misalnya dari O ke P. Nah, makanya ini vektor ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk notasi pergeseran ya, untuk pergeseran misal contoh dari A ke B, nah itu digambarkan dengan matrik ya. Nah, matrik. Nah, contohnya suatu vektor ini vektor A, ini B skala kanan ya. Ini misalnya kita anggap ini vektor A ya. Nah, vektor A misalnya di sini bergesernya jadi untuk ada pergeserannya misalnya ini A B gitu. Nah, ini sebutnya elemen ya, ini disebutnya elemen ya, elemen vektor. Nah, ya misalnya kita punya vektor AB gitu ya, ke sini ya, ke sini 4, kemudian habis itu ke atas misalnya 5 misalkan ya, atau kegedean 3, maka vektor A arah pergeserannya ya, arah pergeserannya berarti ini dulu yang disebut ya, 4 3, artinya 4 ke kanan 3 ke atas gitu ya. Nah, kalau ke kanan positif, kiri berarti negatif, kalau ke atas positif, ke bawah negatif ya. Negatif positif itu untuk menunjukkan arah saja ya. Ya seperti itu. Bapak kira cukup untuk materi kita hari ini, yaitu tentang konsep vektor, pengertian vektor, kemudian kapan suatu vektor itu dianggap sama ya, kemudian ada istilah-istilah penulisan vektor yang mungkin perlu kalian ketahui ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.